Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Kita sampai hadis nomor 37. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullah, berkata al-Imamul Bukhari rahimahullah, haddatsana Musa qal haddatsana Salam bin Abi Muti' an Ghalib qal qala Muhammad bin Sirin, telah bercerita kepada kami Musa, ia mengatakan telah bercerita kepada kami Salam bin Abi Muti' dari Ghalib, ia menuturkan Muhammad bin Sirin mengatakan kunna inda Abi Hurairah lailatan, kami dahulu berada di sisi Abu Hurairah pada suatu malam. Faqal, maka Abu Hurairah mengatakan, Allahumma gfir li Abi Hurairah wa li ummi wa liman istaghfara lahuma. Ya Allah, ampunilah Abu Hurairah dan ampunilah ibuku, serta ampunilah orang yang minta ampun untuk keduanya. Qala li Muhammad bin Sirin mengatakan kepadaku, fanahnu nastaghfiru lahuma hatta nadkhula fi da'wati Abi Hurairah. Maka kami beristighfar untuk keduanya, untuk Abu Hurairah dan ibunya, agar kami termasuk di dalam doanya Abu Hurairah. Ini adalah sekelumit tentang kisah di antara bentuk bakti Abu Hurairah radhiyallahu an kepada ibunya. Selain dari yang telah kita bacakan, bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu an senantiasa mendoakan untuk ibunya ketika masih hidup, dan juga upaya Abu Hurairah berusaha agar ibunya mendapatkan hidayah dan meminta kepada Nabi SAW untuk mendoakan ibunya. Abu Hurairah juga berdoa dengan doa ini, ya Allah, ampunilah Abu Hurairah dan ampunilah ibuku, serta bagi orang yang meminta ampunan untuk keduanya, yaitu untuk Abu Hurairah dan juga untuk ibu Abu Hurairah. Maka perawi hadis ini Muhammad bin Sirin mengatakan, maka kami beristighfar untuk keduanya agar kami termasuk orang yang didoakan oleh Abu Hurairah. Karena Abu Hurairah meminta ampunan untuk 3 orang, yaitu untuk dirinya sendiri,
untuk ibunya, dan untuk orang yang beristighfar untuk Abu Hurairah dan untuk ibunya. Maka berbahagialah ahlus sunnah wal jamaah yang mencintai Abu Hurairah, yang senantiasa menyebut kebaikannya, karena di sana ada golongan yang setiap hari, setiap saat mencela Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mereka adalah golongan orang-orang Syiah Rafidhah. Mereka mencela Abu Hurairah bukan semata-mata karena ingin mencela pribadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, namun ada misi yang lebih jahat dari itu, ingin memutuskan, ingin memisahkan umat Islam dengan ajarannya. Karena kita ketahui mayoritas hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 7.000 lebih hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat yang lain semuanya jumlah hadis yang mereka riwayatkan jumlahnya di bawah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka tujuan orang-orang Syiah ketika mencela Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka ketika seseorang tidak percaya lagi pada pribadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka hilang kepercayaan mereka terhadap 7.000 lebih sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa pelajaran lain dari hadis ini yang disampaikan di dalam kitab ini. Yang pertama, al-hirsu ala naili da'watis sahabati radhiyallahu anhum. Fallahumma ighfir lana wa liwalidina wa li Abi Hurairah wa li ummihi wa lil mu'minina wal mu'minat. Semangat untuk mendapatkan doanya para sahabat. Maka di sini juga Syekh berdoa, ya Allah, ampunilah kami, ampunilah kedua orang tua kami, ampunilah Abu Hurairah dan ibunya dan seluruh kaum mukminin laki-laki dan perempuan. Begitu juga doa-doa yang lain yang apabila orang soleh mendoakan kebaikan, maka kita berusaha agar masuk dalam bagian doa tersebut. Karena doa orang soleh itu sangat memungkinkan untuk diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali doa-doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi umatnya yang memiliki sifat yang demikian dan demikian. Maka kita berusaha untuk memiliki kriteria-kriteria yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam doanya tersebut, agar kita masuk dalam doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Nadharallahu ra'an sami'a maqalati fawa'aha." Semoga Allah membaguskan wajah orang yang mendengar sabdaku dan memahaminya. Maka ini adalah hadis tentang fadilah keutamaan mendengarkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
orang yang mendengar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan seksama, menghayati, memahaminya, dan upaya dalam memahami hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan membaca syarah penjelasan-penjelasan para ulama tentang hadis-hadis tersebut. Kita membaca syarah Sahih Bukhari, syarah Sahih Muslim, syarah Al-Adabul Mufrad, syarah Riyadhus Shalihin. Maka itu adalah upaya kita agar kita masuk ke dalam doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga orang yang mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara otomatis mereka adalah orang-orang yang paling banyak membaca dan mendengar sholawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena setiap nama beliau disebut di dalam hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ketahui sangat amat banyak keutamaan dari kita membaca salawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyara salawat." Barang siapa yang membaca untukku satu salawat, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya dengan 10 kali salawat. Dan tentunya yang banyak membaca salawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan di dalam kitab beliau Jila'ul Afham fi Fadli Salati Wassalami ala Khairil Anam, adalah buku yang menyebutkan tentang keutamaan salawat dan salam pada manusia terbaik di seluruh alam, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, bayanun limanqabatin min manaqibi Abi Hurairah radhiyallahu anhu al-katsirah wa manqabatun li ummihi wa fi nafsil waqti karamatun laha li'annahuma min awliya'illahi alladhina manahahumullahu minal manaqibil ar-rafi'ati wal karamatil mubasyirah. Di sini merupakan penjelasan tentang manaqib Abu Hurairah. Manaqib adalah sifat yang terpuji yang ada pada Abu Hurairah radhiyallahu an dan juga ibunya, dan bersamaan dengan itu merupakan kemuliaan baginya karena keduanya merupakan wali-wali Allah yang mana Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada keduanya sifat-sifat yang luhur, sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang baik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keduanya. Maka doa untuk kedua orang tua itu senantiasa kita ucapkan kapanpun dan dimanapun. Dan kita ketika membaca doa di hadapan orang banyak, ini tentunya agar doa tersebut diaminkan oleh orang-orang yang hadir
dan juga untuk syiar, agar orang tahu pentingnya berdoa untuk kedua orang tua. Termasuk juga doa untuk para pemimpin, untuk pemerintah, dan ini yang senantiasa dicontohkan oleh salafus saleh. Maka kita ketahui di Arab Saudi, di mimbar-mimbar Jumat, mimbar-mimbar Idul Fitri, Idul Adha, senantiasa khotib mendoakan kebaikan bagi pemerintah, bagi para pemimpin, dan tentunya ini sebagai contoh untuk umat bahwa yang diperintahkan oleh syariat adalah mendoakan kebaikan untuk pemimpin, bukan mencelanya. Mendoakan kebaikan, apabila doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Sebagaimana dikatakan oleh Fudail ibnul Iyad rahimahullah, jika aku mengetahui satu doa yang mustajab, apabila aku mengetahui di antara doa-doaku ada yang mustajab, niscaya akan aku peruntukkan untuk pemimpin. Kemudian Abdullah ibn Mubarak bertanya kepada Fudail bin Iyad, mengapa? Karena kebaikan pemimpin adalah kebaikan sebuah bangsa. Jika pemimpin baik, maka bangsa tersebut akan baik. Dan di antara memperbaiki pemimpin adalah dengan doa, selain juga nasihat dengan cara yang ma'ruf, memberikan nasihat dengan hikmah, dengan lemah lembut, dan juga mendoakannya. Adapun celaan terhadap pemimpin ini tidak akan menambah kebaikan, justru yang ada adalah menambah kerusakan. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah, kaum muslimin, hendaknya banyak mendoakan pemimpin-pemimpin mereka, terutama di waktu-waktu yang mustajab, di antara azan dan iqamah, ketika sepertiga malam, ketika sujud, dan seterusnya. Hendaknya mereka bersemangat untuk mendoakan pemimpin-pemimpin mereka, karena jika pemimpin baik, maka masyarakat kita akan baik, dan kebaikan mereka semuanya akan juga kembali kepada kita. Kita bisa nyaman beribadah, kita bisa nikmat beribadah, mencari nafkah, selain juga pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena menjadi sebab kebaikan mereka semua. Selanjutnya hadis nomor 38, qala Imam Al-Bukhari rahimahullah. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abu Rabi', telah bercerita kepada kami Abu Rabi', qala, ia menuturkan haddatsana Ismail bin Ja'far, telah bercerita kepada kami Ismail bin Ja'far, qal, ia mengatakan akhbarana al-Alla, telah mengkabarkan kepada kami al-Alla an abihi, dari abinya, dari ayahnya, an Abi Hurairah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza matal 'abdun qata'a anhu 'amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lah. Jika seorang hamba mati, maka terputus amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, wakaf, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, au waladin shalihin yad'ulah, atau anak yang saleh yang mendoakannya. Hadis ini sudah berulang-ulang, dan tentunya ini memotivasi kita agar kita memiliki 3 investasi alam kubur ini. Ketika kita sudah tidak
bisa beramal, maka usahakan ada tetap pahala yang mengalir untuk kita. Sedekah jariyah, banyak kesempatan kita memiliki sedekah jariyah. Di mana-mana dibuka donasi, pembangunan masjid, pembebasan lahan pesantren, pembangunan pesantren di Banjarbaru, Martapura, Banjarmasin, Barabai, Amuntai, Alabiu, Tanjung, dan seterusnya. Maka jangan sampai kita ketinggalan. Maka berikan donasi untuk mereka, karena amalan-amalan di tempat-tempat tersebut merupakan amalan ibadah yang insya Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Maka selama fasilitas-fasilitas tersebut masih digunakan ketika kita sudah mati, maka pahalanya tetap mengalir kepada kita. Demikian juga ilmu yang bermanfaat. Kita sudah lama belajar, kita telah banyak mengetahui, maka ajak saudara-saudara kita sesuai dengan kemampuan kita, ajak mereka mentauhidkan Allah, peringatkan mereka dari perbuatan syirik, ajak mereka sholat, ajak mereka melakukan taharah, berwudu sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, baik orang dewasa maupun anak-anak kecil. Kalau kita sopan mengajarkan kepada orang dewasa, ajak anak-anak kecil. Satu saja anak kecil bisa kita ajarkan membaca Al-Quran, membaca Iqra, membaca surah Al-Fatihah, maka itu merupakan investasi bagi kita. Satu saja sudah luar biasa. Al-Fatihah kita ajarkan kepada satu anak saja, maka dalam sehari akan mengalir kepada kita pahala minimal 17 kali dalam sehari semalam. Karena anak kecil ini kelak ketika sudah balik, dia berkewajiban untuk sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu 17 rakaat, masing-masing rakaat membaca surah Al-Fatihah. Dan bacaan surah Al-Fatihah dia karena kita ajari, maka setiap kali dia sholat, pahalanya juga mengalir kepada kita, baik ketika masih hidup, ketika kita masih hidup, atau ketika kita sudah meninggal dunia. Awaladin sholihin yad'ulah, atau anak yang soleh. Maka segala rintangan dalam mendidik, segala ujian dalam mendidik anak-anak kita, maka mari kita lebih bersabar. Kita lihat bahwa itu adalah aset investasi kita. Sebagaimana kita bersabar dalam bisnis, dalam berdagang, ya, berbagai cobaan kita bisa bersabar. Kenapa? Karena kita menginginkan hasil, ya. Berangkat pagi-pagi, pulang petang, bahkan sampai lembur. Segala ujian dan cobaan kita jalani untuk harta. Maka untuk anak-anak harusnya lebih semangat lagi. Yang belum punya anak, maka segera cari jodoh biar bisa punya anak. Jodoh aja belum ada, gimana mau punya anak? Selanjutnya, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, berkata al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Yasarah bin Safwan, telah bercerita kepada kami Yasarah bin Safwan, qal haddatsana Muhammad bin Muslim, telah bercerita kepada kami Muhammad bin Muslim, an Amrin an Ikrimata, dari Amr dari Ikrimah, an Ibni Abbas dari Ibnu Abbas, anna rajulan qal, bahwasanya seseorang berkata, ya Rasulullah, inna ummi tuwfiyat walam tusi, afa yanfa'uha an atasaddaqa anha. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal dan dia belum berwasiat, mewasiatkan sebagian hartanya untuk diinfakkan.
apakah bermanfaat baginya jika aku bersedekah untuknya? Qala na'am. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan iya. Iya, kemarin sampai sini ya. Berarti kita tadi ngulang, enggak apa-apa. Diulang saja masih lupa. Ya, kita lanjutkan langsung bab baru, yaitu babun birru man kana yasiluhu abuhu. Bab tentang berbakti kepada orang yang memiliki hubungan dengan ayah. Dan ini salah satu berbakti kepada orang tua ketika orang tua sudah tiada. Menyambung hubungan dengan orang-orang yang memiliki hubungan dengan ayah, baik hubungan kekerabatan maupun hubungan persahabatan. Berkata Al-Imam Al-Bukhari, haddatsana Abdullah bin Shalih qala, telah bercerita kepada kami Abdullah bin Shalih, ia mengatakan haddatsani Lais, telah bercerita kepada kami Al-Laits an Khalid bin Yazid, dari Khalid bin Yazid an Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Dinar an Ibni Umar, dari Abdullah bin Umar. Marra a'rabiyun fi safarin, seorang Arab Badui melewati rombongan Abdullah bin Umar melewati rombongan Abdullah bin Umar dalam satu perjalanan. Fakana Abul A'rabi sadiqan li Umar radhiyallahu anhu, dan dahulu ayah orang Arab Badui ini adalah teman Umar bin Khattab. Faqala lil A'rabi, maka ia mengatakan kepada orang Arab Badui ini, alasta bin fulan, bukankah engkau adalah putra fulan? Qala bala. Ia pun mengatakan iya. Fa amara lahu bin Umar bihimarin kana yasta'qibu, maka Abdullah bin Umar memerintahkan untuk memberikan kepada orang Arab Badui ini keledai yang membuntutinya. Orang zaman dahulu ketika safar yang memiliki kecukupan harta menunggangi kuda dan juga di belakangnya ada keledai. Apa manfaat keledai? Manfaat keledai yang membersamai dia dalam safar ketika onta sudah letih, maka dia turun dan menunggang keledai. Jadi tunggangan serep, karena dulu nggak ada band serep. Tentunya yang menjadi tunggangan pokok yang paling banyak ditunggangi adalah onta. Tapi ketika ontanya letih, ya, sudah sangat letih, maka turun kemudian menunggang keledai. Dan ini perjalanan akan lebih cepat dibanding hanya dengan membawa onta saja. Ketika ontanya sudah letih, maka berhenti, istirahat, baru berjalan lagi. Tapi kalau dengan keledai, maka bisa gantian dengan keledai. Jadi ada shiftnya, meskipun tugas pokok pada onta. Maka keledai yang ada di belakang Abdullah bin Umar diberikan kepada orang Arab Badui. Wa naza'a imamatahu an ra'sihi fa'atahu, kemudian dia juga melepas imamahnya, surbannya, kemudian juga diberikan kepada orang Badui ini. Faqala ba'du man ma'ahu amma yakfihi dirhaman, maka sebagian orang yang bersama Abdullah bin Umar mengomentari
sikap Abdullah bin Umar yang memberikan keledainya dan imamahnya kepada orang Arab Badui ini. Tidakkah cukup baginya 2 dirham? Kalau memberi cukup 2 dirham, itu sudah mencukupi baginya. Tidak perlu memberikan keledai. Faqal, maka ia mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfad wudda abika la taqta'hu fayutfi Allahu nuraka. Jagalah orang yang dicintai ayahmu, jangan engkau putuskan sehingga Allah akan memutuskan, sehingga Allah akan memadamkan cahayamu. Orang beriman itu memiliki cahaya, sebagaimana disebutkan di dalam surah An-Nur, cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cahaya ini akan semakin terang, akan menyinari kita dengan ilmu dan iman serta amal soleh. Dan dia akan padam dengan perbuatan dosa dan maksiat. Dan di antara yang bisa memadamkan cahaya tersebut atau mengurangi cahayanya adalah kita memutuskan hubungan dengan orang-orang yang ada hubungan dengan ayah kita. Maka hendaknya kita menyambung hubungan dengan mereka. Di sini Abdullah ibnu Umar tidak hanya menyambung hubungan dengan sahabat dari ayahnya ini, bahkan dia menyambung hubungan dengan anak dari sahabat ayahnya. Jadi Umar ibnul Khattab bersahabat dengan orang Arab Badui. Umar ibnul Khattab memiliki putra Abdullah bin Umar. Orang Arab Badui ini memiliki anak yang juga Badui bin Badui. Abdullah bin Umar ketika dalam perjalanan bukan berjumpa dengan sahabat ayahnya, tapi bertemu dengan anak sahabat ayahnya. Ketika berjumpa di tengah perjalanan, dia bertanya, bukankah engkau anak bapak fulan? Maka ia mengatakan iya. Maka segera dia beri hadiah keledai dan juga diberi imamah. Kemudian ketika dikomentari oleh orang-orang yang bersama Abdullah bin Umar saat itu, maka ia mengatakan, ihfad wudda abika la taqta'hu fayutfi Allahu nuraka. Jagalah orang yang dicintai ayahmu, jangan engkau putuskan, niscaya Allah akan memadamkan cahayamu. Hadis berikutnya, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, berkata al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah ibnu Yazid, telah bercerita kepada kami Abdullah bin Yazid, qol, ia mengatakan haddatsana Haywatu, telah bercerita kepada kami Haywah, qol haddatsani Abu Utsman, telah bercerita kepadaku Abu Utsman Al-Walid ibnu Abil Walid, an Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Dinar, an Ibni Umar, dari Ibnu Umar, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna abarral birri an yasilar rajulu ahla wuddi abi, sesungguhnya bakti yang paling baik adalah seseorang menyambung hubungan dengan orang-orang yang dicintai oleh ayahnya. Jadi apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Umar dalam safar tersebut mengambil pelajaran dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian secara khusus Al-Imam Al-Bukhari membawakan bab
pada bab setelahnya, bab 21, la taqta man kana yasilu abaka fayudfa'u nuruka. Jangan engkau putuskan orang yang memiliki hubungan dengan ayahmu, niscaya Allah akan memadamkan cahayamu. Akhbarana Bishr bin Muhammad, telah mengkhabarkan kepada kami Bishr bin Muhammad, qol, ia mengatakan akhbarana Abdullah, telah mengkhabarkan kepada kami Abdullah, qol akhbarana Abdullah bin Lahik, telah mengkhabarkan kepada kami Abdullah bin Lahik, qol, ia mengatakan akhbarani Sa'd bin Ubadah Az-Zuraqi, telah mengkhabarkan kepada kami Sa'ad bin Ubadah Az-Zuraqi anna abahu qol, bahwasanya ayahnya mengatakan kuntu jalisan fi masjidil Madinati ma'a Amr bin Uthman. Dahulu aku duduk di Masjid Madinah bersama Amr bin Uthman. Famarra bina Abdullah ibnu Salam muttaki'an ala bini akhihi. Maka lewatlah Abdullah bin Salam. Ini adalah seorang sahabat yang dahulunya beragama Yahudi. Dia termasuk pemuka Yahudi dari kalangan bangsawan yang mengetahui kitabullah, yang paham benar tentang isi kitab Taurat. Ia bersandar pada anak saudaranya, yaitu bersandar pada keponakannya. Fanafadha 'anil majlis thumma atafa 'alaihi faraja'a 'alaihim. Ia pun bangkit dari majelis, kemudian kembali lagi kepada mereka. Faqal, maka ia mengatakan, ma syi'ta Amr bin Uthman marrataini aw thalathan. Apa yang engkau kehendaki Amr ibnu Uthman? Dia mengatakan 2 atau 3 kali. Fawalladhi ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil haqq, demi yang mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hak. Innahu lafi kitabillahi azza wa jal. Sesungguhnya tersebutkan di dalam kitabullah azza wa jal marratain, 2 kali, yang menyebutkan ayat di dalam Taurat. Yang mana ayat tersebut tersebutkan 2 kali di dalam kitab Taurat. La taqta man kana yasilu abaka fayudfa'a bidzalika nuruka. Jangan engkau memutuskan orang yang memiliki hubungan dengan ayahmu, niscaya cahayamu akan dipadamkan. Bab berikutnya, bab 22, al-wuddu yatawaroth. Kecintaan itu diwariskan. Berkata Al-Imam Al-Bukhari, haddatsana Bishr bin Muhammad, telah bercerita kepada kami Bishr bin Muhammad, qal akhbarana Abdullah, mengkabarkan kepada kami Abdullah, qal, ia mengatakan akhbarana Muhammad bin Abdurrahman, telah mengkabarkan kepada kami Muhammad bin Abdurrahman an Muhammad bin Fulan bin Talhah, dari Muhammad bin Fulan bin Talhah an Abi Bakr bin Hazm, dari Abu Bakar bin Hazm an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal, ia menuturkan kafaituka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal innal wudda yutawaroth, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kecintaan itu diwariskan, dan itu nyata. Siapa saja yang akrab dengan kita, maka mereka akan dikenal oleh anak-anak kita. Bisa kecintaan karena profesi, bisa kecintaan karena kekerabatan, bisa kecintaan karena hobi, dan seterusnya. Ketika kita memiliki sahabat karib, tentunya kita saling mengunjungi.
Bahkan tidak jarang orang tua menitipkan anak-anak mereka di tempat sahabat karib mereka. Maka hendaknya kita memilih sahabat-sahabat yang soleh agar kita mewariskan kecintaan terhadap orang-orang soleh. Karena kecintaan itu akan kita wariskan. Jadi anak-anak kita akan akrab juga dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Baik itu dekat secara kekerabatan, itu jelas ya, antar sepupu itu pasti dekat. Karena seringnya mengunjungi ya, minimal setiap hari raya. Begitu juga orang-orang yang memiliki hubungan persahabatan dengan kita. Maka pilih orang-orang yang saleh, karena kita akan mewariskan kepada anak-anak keturunan kita kecintaan terhadap orang-orang saleh, yang mana mereka mencintai orang-orang saleh tersebut dan orang-orang saleh tersebut mencintai mereka. Dua pelajaran yang disampaikan di dalam kitab ini, al-hirsu ala mahabbatil muttaqina wa bughdil kafaratil fajirin wal fajaratil munharifin liyarithahu anka auladuka fayantafi'una bihi fid dunya wal akhirah. Anjuran untuk mencintai orang-orang yang bertakwa dan membenci orang-orang kafir dan fajir, para pelaku dosa yang menyimpang. Hendaknya kita mencintai orang-orang yang bertakwa agar kecintaan kita ini diwarisi oleh anak-anak kita, sehingga mereka mengambil manfaat di dunia dan akhirat. Maka kunjungi orang-orang soleh, undang orang-orang soleh ke tempat kita, jalin persahabatan yang erat dengan orang-orang soleh, karena itu akan menjadi warisan kita, warisan yang lebih berharga dari harta, yaitu hubungan kita dengan orang-orang soleh, baik itu karib kerabat maupun sahabat. Yang kedua, at-tahdhiru min bughdhi ahli shalah. Fa inna dzalika yadurru fid darain wa yarithul aqabu fayadurruhum. Peringatan dari membenci orang-orang soleh, karena itu akan membahayakan seseorang di dunia dan di akhirat. Dan kebencian tersebut akan diwarisi oleh anak-anak keturunan. Jadi sebagaimana cinta itu juga menjadi warisan kita, kebencian pun juga. Ketika kita selalu menceritakan kejelekan orang kepada anak-anak kita, maka otomatis anak kita juga akan benci terhadap orang itu, akan menyimpan dendam. Meskipun anak kita tidak memiliki urusan dengan orang yang kita benci. Maka hendaknya kita mencintai orang-orang soleh dan membenci orang-orang kafir dan juga pelaku maksiat. Dan jangan sampai kita menjalin hubungan dengan orang-orang pelaku dosa, pelaku maksiat, apalagi membawanya ke rumah kita, atau kita ajak anak-anak kita ke rumah dia, maka otomatis mereka akan mewarisi hubungan tersebut sepeninggal kita. Sebelum meninggal kita juga mereka akan memiliki hubungan, terlebih ketika kita sudah meninggal, itu akan menjadi warisan kita bagi mereka. Bab selanjutnya, bab nomor 23, di antara adab terhadap orang tua.
Babun bab la yusammir rajulu abahu wala yajlisu qablahu wala yamshi amamahu. Tidak boleh seseorang menyebut nama ayahnya dan tidak boleh duduk sebelumnya serta berjalan di depannya. Silahkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Kita lanjutkan. Berkata Imam Al-Bukhari, haddatsana Abu Rabi', telah bercerita kepada kami Abu Rabi' an Ismail bin Zakaria, dari Ismail bin Zakaria, qol, yang mengatakan haddatsana Hisham bin Urwah, telah bercerita kepada kami Hisham bin Urwah
an abihi dari ayahnya, au ghairihi atau selainnya, an Abu Hurairah absara rajulaini, bahwasanya Abu Hurairah melihat dua orang laki-laki. Faqala li ahadihima, maka Abu Hurairah bertanya kepada salah seorang di antara keduanya, ma hadza minka, apa hubungan orang ini dengan engkau? Faqal abi, maka ia mengatakan ia adalah ayahku. Faqal, maka ia mengatakan la tusammihi bismih, jangan engkau memanggil namanya, jangan engkau memanggil dengan namanya. Wala tamshi amamahu, dan jangan engkau berjalan di depannya. Wala tajlis qablahu, dan jangan engkau duduk sebelumnya. Ini adalah petunjuk syariat kita adab terhadap orang tua. Yang pertama, jangan memanggil orang tua kita dengan namanya. Misalnya namanya Pak Yasin, kita manggil Sin, Yasin, nggak boleh. Tapi memanggil dengan abi, ayah, bapak, dan seterusnya. Begitu juga ibu, jangan panggil namanya, tapi panggil ibuku, umi, mama, dan seterusnya. Dan jangan berjalan di depannya, yaitu di jalan yang biasa dilewati, di rumah, di kampung halaman. Adapun di tempat yang asing, maka seorang anak di depan ayah untuk kemaslahatan. Di tempat asing yang ayah kita belum tahu kawasan tersebut, maka kita di depannya. Berjalan di tengah hutan belantara, maka kita yang di depan. Kalau ketemu macan, maka kita duluan yang menghadapi macan tersebut. Begitu juga di terminal yang banyak pecopet dan lain sebagainya, kita yang di depan. Tapi kalau tempat yang biasa dilalui oleh ayah kita, ya, dari rumah ke masjid, di dalam rumah, maka jangan berjalan di depannya. Tapi kalau di tempat yang masih asing bagi ayah kita, maka kita di depannya. Para ulama menyebutkan hal-hal yang lain di antara adab, sampai memperhatikan kemana arah sinar matahari. Maka jika kita berjalan ke arah barat di pagi hari, maka kita berjalan di belakang ayah kita agar ayah kita tidak terkenai sinar matahari. Begitu juga ketika kita berjalan di sore hari, berjalan ke arah timur, kita berada di belakang. Tapi kalau berjalan ke arah barat, maka kita di depannya agar ayah kita tidak terkena sinar matahari. Begitu juga ketika duduk di tempat yang panas, maka kita cari tempat yang kita terkena sinar matahari dan ayah kita terkena teduhnya. Atau terkadang ada tempat yang teduhnya sedikit, ya. Menunggu di halte penuh di siang hari, orang pada berteduh, ada masih satu bagian, maka kita yang mengalah. Kita yang biarkan panas, orang tua kita taruh di tempat yang teduh. Begitu juga di fasilitas umum, ada kursi di dalam bis atau yang lainnya, di ruang tunggu bandara penuh, maka kita dahulukan orang tua kita sebelum kita. Kemudian jangan kita duduk sebelumnya. Kita duduk setelah ayah duduk. Ini diantara adab yang diajarkan oleh syariat kita. Maka jika kaum muslimin mengetahui ajaran ini di dalam Islam, maka jelas mereka akan memaksa anak-anak mereka untuk hadir di majelis-majelis taklim. Tapi karena mereka sendiri tidak mengetahui bagaimana luhurnya
bagaimana agungnya adab yang diajarkan Islam. Terkadang orang tua tidak ada kepedulian untuk menyuruh anak-anak mereka hadir di majelis taklim, bahkan terkadang merasa risau dan khawatir jika anaknya mulai rajin hadir di majelis taklim. Justru dengan rajinnya seorang anak di majelis taklim, ia akan lebih mengetahui hak-hak kedua orang tuanya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Apabila ada 1-2 pertanyaan, kami persilakan. Berbagi kepada saudara orang ayah kita, apakah itu sama dengan kita berbagi kepada saudara ibu kita? Apakah kita juga akan kehilangan cahaya dari Allah ketika kita misalkan tidak berbagi dari saudara-saudara ibu kita? Jazakallahu khairan. Iya, sebagaimana kita telah sampaikan pada bab-bab terdahulu, hak ibu 3 kali lipat lebih besar daripada hak ayah. Maka seluruh keseluruhan, ya, semua dari kebaikan-kebaikan yang kita miliki, baik itu muamalah, tutur kata, adab maupun memberi nafkah, maka ibu lebih diprioritaskan daripada ayah. Tentunya dua-duanya kita perhatikan, namun ketika berbenturan, maka didahulukan ibu daripada ayah. Ketika nafkah misalnya, harta kita terbatas, maka ibu lebih didahulukan daripada ayah. Ketika sama-sama memanggil, ayah memanggil, ibu memanggil, maka kita dahulukan panggilan ibu, kemudian baru panggilan ayah. Tapi kalau tidak berbenturan, tentunya semuanya kita berbakti kepada semuanya. Termasuk juga menjalin hubungan persaudaraan, bibik-bibik kita dari saudara-saudara ibu kita itu kedudukannya sama dengan ibu kita. Hak dan kewajiban mereka sama. Maka di dalam Islam ketika orang tua meninggal dan anak-anak itu belum balik, mereka anak-anak yatim, maka yang paling berkewajiban mengasuh adalah paman-paman mereka dan bibik-bibik mereka. Mereka lah yang menggantikan kedudukan orang tua. Jadi tidak ada panti asuhan di dalam Islam. Dalam sejarah Islam tidak ada panti asuhan. Jadi tidak ada anak yang dititipkan. Mereka bersama keluarga besar mereka. Tiada lain adalah paman-paman mereka dan bibik-bibik mereka. Mereka memperlakukan anak yatim tersebut seperti anak mereka sendiri. Maka timbal baliknya, ketika anak ini sudah dewasa, bakti kepada yang hidup, kedua orang tuanya sudah meninggal, maka baktinya kepada paman dan bibik mereka. Karena mereka adalah pengganti orang tua mereka yang sudah meninggal. Pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana lafaz istighfar yang ditujukan untuk ayah yang sudah meninggal dunia, dan bagaimanakah Ustaz cara awal mendakwahi ibu yang ngaji di ahli bid'ah dan beliau rutin kajian tersebut Ustaz? Jazakallahu khairan. Iya. Doa untuk kedua orang tua, ya, sudah sangat masyhur, ya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Seringlah membaca doa ini, maka kita akan dibukakan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pilih waktu-waktu diijabahinya doa, antara adzan dengan iqamah, ketika kita berbuka, ketika sepertiga malam kita bangun, maka baca doa ini, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama
rabbayani shaghira. Kemudian mendakwahi karib kerabat, baik itu ayah, ibu atau yang lain. Maka dakwah dengan dengan amal perbuatan kita itu lebih efektif daripada kita berdakwah dengan menggunakan teori. Ketika seorang anak ingin mendakwahi orang tuanya, tentunya ini adalah posisi yang tidak mudah karena kedudukan dia adalah seorang anak. Ketika memberikan masukan kepada orang tua mungkin merasa tidak enak ketika digurui, merasa digurui. Maka tunjukkan akhlak kita kepada orang tua kita ketika sudah mengaji, bakti kita bertambah, bukan berkurang. Kemudian dengan pelan-pelan, selain juga yang utama adalah doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, mendoakan untuk ibunya, bahkan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta agar didoakan ibunya mendapatkan hidayah. Kemudian bisa juga kita menyetel ceramah, ya, menyetel ceramah seolah-olah kita yang mendengar, tapi tujuannya agar orang yang kita cintai juga mendengar. Kita pilih materi yang paling sederhana namun mengena, ya. Dan kita pilih ya yang bahasanya mudah dipahami oleh orang tua kita, ya. Semisal orang tua kita melakukan aktivitas yang mana aktivitas tersebut bisa sambil mendengar, ya. Semisal ibu kita sedang memasak misalnya, atau sedang menyetrika, kita setel. Jadi kita tidak terkesan menggurui, mendengar sekali. Dan tidak harus ketika itu juga yang mendengar harus paham bahwa ibu kita harus paham saat itu, tidak. Seperti kita juga ngaji, sekali nggak paham, 2 kali, 3 kali, lama-lama akan paham. Besok disetelkan lagi, besoknya disetelkan lagi, agar tidak jenuh juga, ya, pematerinya diganti meskipun materinya masih sama, yaitu tentang tauhid dan pentingnya ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beribadah. Terus seperti itu, ya. Jadi otak kita itu seperti batu, ya. Ada yang cepat pecah, ada yang harus berkali-kali diketuk, ya. Harus ada yang berkali-kali diketuk. Maka kita jangan jenuh dalam mengetuknya. Dan ketukan untuk orang tua tentunya harus lembut. Dan jangan dikira bahwa yang lembut ini tidak bisa mengetuk. Kalau pada batu itu yang keras bisa mengetuk, tapi pada jiwa kita justru yang lembut itu yang bisa mengetuk hati kita. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Musa dan Harun ketika mendakwahi Fir'aun, faqula lahu qawlan layyina. Katakanlah kepada Fir'aun, ucapkanlah kepada Fir'aun dengan ucapan yang lemah lembut. Jadi hati kita itu lebih ternyuh, lebih mengena, ya, kalau yang menyampaikan nasihat kepada kita itu lemah lembut, itu akan masuk seret ke dalam sanubari kita yang paling dalam. Tapi kalau orang menegurnya dengan keras, membentak, justru akan mental. Maka sampaikan dengan lemah lembut, dengan kelembutan, ya. Ini adalah berupa ikhtiar kita agar orang tua kita mendapatkan hidayah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.